warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, para ustadz, bedah materi pada pagi Jumat yang berbahagia ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada roh junjungan kita, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara-saudara, kita akan membedah materi dengan judul hal-hal yang merusak pahala puasa. Puasa Ramadan adalah ibadah spesial, di mana ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bukan saja dilipat gandakan pahalanya mulai dari 10 sampai 700 lipat ganda, akan tetapi lebih jauh daripada itu, bahwa di dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, inna as-sawma li ana azazibih, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa itu untukku, aku yang akan membalasinya. Maka dari itu, bahwa ibadah yang kita lakukan di dalam bulan puasa Ramadan ini, katakanlah berpuasa, itu Allah yang akan membalasinya. Artinya tidak ada batas pahala, dan itu hanya tergantung kepada keikhlasan kita masing-masing. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan ibadah, dan ini sesuai dengan keikhlasan kita di dalam beribadah itu. Maka perlulah kita perhatikan ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita itu tidak bernilai pahala. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, kam min shaim atau kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa itu tidak mendapatkan apa-apa melainkan lapar dan haus. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Kaitannya dengan bahwa ternyata ada hal-hal yang merusak pahala tersebut. Maka jangan sampai kita hanya melaksanakan rutinitas ibadah secara ritualnya saja, tidak memperhatikan hal-hal yang merusak daripada pahala atau ibadah tersebut. Maka untuk itu ternyata poin-poin yang bisa merusak di antaranya adalah berdusta, kemudian gibah atau bergunjing, kemudian mengadu domba, kemudian memandang dengan syahwat, dan yang terakhir apa lagi yang terakhir tuh?
sumpah palsu. Hal-hal inilah yang akan merusak pahala daripada puasa Ramadan itu. Dan sebagai bahan dasar kita atau katakanlah rujukannya adalah 1 surat An-Nisa ayat 48, An-Nisa ayat 40, Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11, An-Nur ayat 16, Al-Hujurat ayat 6, Al-Furqan ayat 20, Al-Baqarah 191 dan 217, Al-Quran ayat 10, dan didukung dengan beberapa hadis. Nah, untuk itu supaya lebih gamblang dan lebih jelas bagi kita semua, marilah sama kita berpartisipasi membahas atau membedah materi ini. Dan untuk itu saya serahkan kepada Ustadz yang sebelah kanan terlebih dahulu, dan untuk itu disilakan. Waalaikumsalam. Hamdan kasiran kama amar. Menyimak dari apa yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu mengenai hal-hal yang mengurangi nilai pahala puasa. Tadi sudah dijelaskan bahwa 5 hal yang merusak pahala puasa dengan dalil dan penjelasannya. Maka apa saja hal yang merusak pahala puasa itu di dalam melaksanakan ibadah yang nilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda dari ibadah-ibadah lainnya, maka puasa merupakan ibadah khusus. Oleh karena itu kita diingatkan sebagaimana man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka oleh karena itu kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh perhitungan dan hati-hati di dalam hal perhitungan, tahu kita akan syarat, wajib, sunat, makruh dan segalanya. Maka oleh karena itu agar pahala puasa kita mendapat nilai yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah kita dalam hal melaksanakan amalan daripada ibadah yang khusus ini. Maka di mana Nabi katakan setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia atau seorang hamba telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Maka oleh karena itu apapun yang halal menurut ketentuan Islam, maka di bulan Ramadan pada saat kita melaksanakan puasa, pada siang hari kita makan, tunggu waktunya sampai, yaitu di saat berbuka puasa. Jadi bagi orang-orang yang tidak dapat mempertahankan tentang keimanannya dalam melaksanakan ibadah puasa ini, maka sangat merugilah ia. Untuk sementara waktu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara kita Ustadz Samsul. Dan sekarang ternyata saya lihat ini belum mencapai atau menuju sasaran kita maksud. Yang di sini yang kita minta adalah hal-hal yang merusak pahala puasa. Poin yang pertama adalah berdusta atau berbohong. Jadi untuk itu untuk Ustadz yang sebelah kiri saya, silakan. Kupasan kita masalahnya adalah berbohong dapat merusak pahala puasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Moderator. Menurut saya judul kita kan hal-hal yang merusak puasa. Jadi seperti yang udah kita pelajari selama ini kan, pendahuluannya mungkin hadis tadi itu aja kita buat. Kamin soimin, artinya supaya orang sadar bahwasanya manusia bukan hanya berpuasa menahan lapar haus aja dari maghrib sampai, dari subuh sampai maghrib, tapi ada hal-hal yang harus kita jaga dalam berpuasa tersebut. Maksudnya pendahuluannya itu menurut saya
Ya, Kamin ya hadis An-Nasa itu ya. ya. Enggak, Tabrani. Tabrani. Ah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa min ju' wal atos. Hah? Menurut saya itu pendahuluannya, Pak. Ya, iya. Yang pertama. Jadi isinya adalah yang pertama, agar kita tidak rugi dalam berpuasa itu adalah berdusta. Jadi memang orang yang berdusta itu akan mendatangkan kerugian baik untuk pribadi ataupun orang lain. Bahwasanya kenapa dusta itu bisa merusak puasa? Karena dengan berdusta berarti kita yang berpuasa sudah menipu Allah Subhanahu wa taala, menipu diri kita sendiri dan menipu Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti ibadah kita, puasa kita itu dia ikhlas. Mungkin itu aja dulu karena saya tadi masih pendahuluan yang saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penjelasan daripada saudara kita bahwa berdusta itu bisa merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, menipu diri sendiri, menipu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang dikatakan dengan berdusta itu adalah menyampaikan berita, sesuatu berita atau informasi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu dikatakan dengan dusta tadi. Bahwa dusta itu penyebab daripada dusta itu sendiri adalah bahwa manusia itu ingin menjadi pusat informasi. Nah, dan satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan yang lain. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bisa kita paparkan ini barangkali siapa yang berdusta dan yang berdusta itu dia sering berdusta sudah menjadi kebiasaannya, maka disebut dia sebagai pendusta. Artinya satu dusta akan menimbulkan dusta yang lain dan dusta yang lain akan menimbulkan dusta yang lain lagi. Maka disebutlah dia dengan pendusta. Saya rasa kalau masih ada yang bisa menambahi tentang dusta ini atau berbohong, untuk itu pada ustadz yang sebelah kanan saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada diskusi ini kita langsung aja. Kenapa puasa itu dijadikan kepada kita oleh Allah? Karena untuk mendidik orang menjadi jujur. Karena puasa ini amal istimewa yang pahalanya berlipat ganda dan dikhususkan orang yang menerimanya. Sebagaimana ayat Al-Quran Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, walaupun makanan itu milik kita, tapi kita dilarang untuk memakannya pada waktu-waktu tertentu, maka kita hentikan untuk memakannya. Kalau kita makan, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kalau kita makan. Dalam kamar sendiri kita makan, kemudian kita keluar, tidak ada orang yang tahu bahwa kita makan. Itulah puasa mendidik orang jujur. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ditahannya. Demikianlah hadis itu menyatakan Allah tidak butuh kita menahan haus dan lapar, tetapi Allah butuh adalah kejujuran kita. Mudah-mudahan dengan kejujuran itu hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad kita tentang berbohong atau berdusta, bahwa yang dapat kita petik dari penjelasan beliau, berdusta itu merusak pahala puasa sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari, yang dinyatakan bahwa Allah tidak butuh kepada puasa seseorang yang tidak bisa menahan marah atau orang yang tidak bisa berlaku jujur di dalam beribadah itu. Karena
Puasa Ramadan kita ketahui tidak bisa kita menilai, tidak bisa kita melihat ibadah itu. Bisa saja orang yang lebih lemah, katakanlah lebih susah, ternyata tidak berpuasa. Demikian saya rasa cukup untuk pembahasan tentang berdusta atau berbohong. Masuk kita kepada poin yang kedua, yaitu sub pokok bahasan yang kedua, ghibah atau bergunjing dapat merusak pahala puasa. Untuk itu kami minta kepada Ustadz dari sebelah kiri untuk memberikan penjelasan tentang ghibah atau bergunjing dapat merusak ibadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk saja, kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan pahala puasa, ya, yang merusak nilai puasa. Saya akan memulai dari menurut istilah dari perbuatan-perbuatan yang menghalangi kita untuk berbuat takwa kepada Allah. Jadi hendaklah orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah menjaga hati, menjaga perbuatan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi sudah ditulis, yaitu berdusta. Yang kedua adalah ghibah. Munafik nih, munafik. Lanjut. Terus. Seperti memakan daging saudara kita, barang siapa, dan ini saya tidak menulis atau tidak hafal dalam dalilnya. Untuk itu mungkin dari ustadz yang lain dapat menjelaskan masalah ghibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita tentang ghibah dapat merusak nilai puasa yang kita lakukan. Jadi agar puasa kita tidak tersia-sia, maka sebaiknya lah kita menghindari daripada ghibah atau bergunjing itu. Karena dengan ghibah yang dilakukan akan merugikan kita semua. Jadi untuk lebih jelas lagi atau mungkin tanggapan lagi dari saudara kita atau ustadz yang sebelah kiri kanan saya tentang ghibah ini supaya lebih diperjelas atau dipertajam, untuk itu pada ustadz yang sebelah kanan saya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebetulnya dalam Ramadan ini ada 3 yang perlu kita jaga. Yang pertama muftirat. Muftirat itu yang membatalkan puasa. Murtad, makan, minum, berhubungan di siang hari, itu muftirat. Muftirat. Kemudian yang kedua muhbitat. Muhbitat itu yang membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu kita pertahankan dan kita jaga, nilai-nilai Ramadan itu sendiri. Cuma kita umumnya lebih terfokus kepada yang muftirat, yang membatalkan puasa saja, menahan makan. Makanya tadi ada hadisnya, akam min shaimin laysa lahu ilal ju' wal 'ad. Kita lebih fokus terhadap yang muftirat. Kita lupa terhadap yang 2 lagi. Yang pertama yang membatalkan pahala. Kemudian yang nilai-nilai Ramadan itu tidak bisa kita jaga setelah Ramadan. Maka banyak orang di Ramadan tahu pintu masjid. Keluar dari Ramadan tak tahu pintu masjid. Ini berarti tidak menjaga nilai-nilai Ramadan. Tadi sudah dijelaskan salah satu yang membatalkan pahala puasa adalah bohong. Nah, yang kedua ghibah. Ghibah itu bahasa sederhananya membicarakan atau menyampaikan sesuatu keburukan orang lain.
Nah, kalau orang yang dibicarakan itu mendengar, dia tidak menyukai. Ghibah dengan fitnah ini adik kakak. Maka orang yang sering menggibah bisa jadi khawatir kita jatuh kepada fitnah. Kalau ghibah itu sesuatu yang betul adanya. Umpamanya dia suka main game. Si Anu itu si Fulan main setiap hari main game gitu umpamanya. Dan dia betul memang suka main game dan itu dibicarakan, itu aib. Itu namanya ghibah. Ya, tetapi kalau fitnah sesuatu yang tidak ada, tapi diada-adakan, maka yang dua ini harus kita hati-hati. Nah, ghibah ini merusak pahala puasa. Maka oleh sebab itu, kalau kita berpuasa, sebisa mungkin kita jangan menggibah. Karena gibah ini sangat susah kita hindari. Kenapa susah kita hindari? Karena gibah ini sesuatu yang memiliki kenikmatan, ada rasanya. Kalau ada dua orang yang menggibah, itu tahan 2 jam. Anda sadar udah 3 jam. Karena ada kenikmatan di situ. Membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Tapi kalau masuk di majelis taklim 5 menit sudah ngantuk. Itu tandanya bahwa gibah itu memiliki rasa, punya kelezatan tersendiri dia. Maka oleh sebab itu orang yang sudah biasa menggibah di luar Ramadan, bisa jadi di Ramadan dia juga tidak akan bisa meninggalkan kebiasaannya. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kita bahwa menggibah atau menggunjing adalah membicarakan sesuatu yang tidak disukai orang lain di belakang orang lain tersebut. Ini kalau secara definisinya, yang mana bahwa bila mana kita melakukan gibah atau bergunjing, berarti kita sudah merusak nilai-nilai sosial dalam kehidupan kita. Dan bagi orang yang berpuasa, ini akan merusak nilai daripada pahala puasa tersebut. Saya rasa cukup demikian untuk pembahasan kita tentang ghibah itu. Kalau untuk dalilnya kita bisa lihat di surah Al-Hujurat ayat 12 barangkali. Dan itu dapat kita lihat dan kita baca, kita telaah. Yang mana di situ intinya wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan kita membicarakan aib orang lain di belakang saudara kita itu. Jangan bohong. Dan seterusnya ini kita akan membahas poin atau pokok bahasan yang keempat. Yang ketiga ya. Yang ketiga, mengadu domba. Ini domba ini saja sekedar mewakili saya rasa dombanya, tetapi apa yang terjadi sehingga adu domba ini bisa merusak daripada nilai puasa Ramadan yang kita lakukan tersebut. Untuk itu kepada saudara kita Ustadz yang di sebelah kiri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, yaitunya yang merusak amal ibadah puasa kita yang kita lakukan dengan niat Allah Subhanahu wa taala, yaitunya wal namimah, adalah mengadu domba. Mengadu domba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mengadu domba dapat menimbulkan kebencian. Karena mengadu domba dapat menimbulkan kedengkian. Karena mengadu domba dapat menimbulkan berpecah belah antara kita bersama dan berpecah belah antara kita sesama muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata tanamamu. Orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penjelasan saudara kita secara singkat bahwa namimah atau mengadu domba, bahwa dengan dasar la yadkhulul jannata min namimah, atau katakanlah tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Bahwa mungkin tambah lagi dalam hal ini tentu namanya informasi yang kita dapat, tentu kita harus klarifikasi. Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini juga harus kita perhatikan agar tidak atau terhindar dari yang sifatnya adu domba, tidak menerima sebelah pihak saja sehingga kita terpelihara. Dan yang kedua, yang pastinya kita harus menjelaskan kaitannya yang dikatakan dengan mengadu domba ini, kenapa dia sampai bisa merusak nilai puasa itu. Untuk itu agar diperjelas, kita minta kepada ustadz kita yang sebelah kanan. Untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kita yaitu mengenai pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tentunya kalau hal-hal yang merusak tentunya harus kita jauhkan. Terutama adalah menggibah dan berdusta tadi. Telah disampaikan beberapa kawan-kawan. Yang ketiga adalah mengadu domba. Namimah. Ini adalah sifat yang seperti ini adalah memang keturunan Abu Jahal yang mengadu domba. Terutama itu Abu Lahab. Makanya turun surah Al-Lahab itu kenapa? Karena setiap yang ingin berbaik sangka kepada baginda Rasul senantiasa diadu domba oleh Abu Lahab. Supaya apa? Supaya orang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Inilah orang yang seperti mengadu domba. Padahal sebenarnya kalau untuk mengadu domba untuk kebaikan nggak apa-apa. Ini untuk mengadu domba supaya orang tidak suka. Maka hal ini yang harus kita jauhkan dalam diri kita. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita supaya apa? Mereka tahu bahwasanya dosa daripada mengadu domba adalah begitu besar. Sehingga adalah membatalkan puasa juga. Ketika kita mengadu domba. Ini salah satu yang harus kita hindarkan. Perlu kita sampaikan bahwasanya sifat yang seperti ini adalah sifatnya Abu Lahab beserta istrinya. Senantiasa diadu domba ke sana kemari, disampaikan, memburuk-burukkan orang lah istilahnya. Ketika kita memburukkan orang, maka ini ya salah satu yang untuk membuang daripada pahala puasa kita tadi. Maka kita berpuasa tapi tidak ada pahala yang kita dapat, tidak ada manfaat daripada puasa kita. Kenapa? Karena kita senantiasa mengadu domba orang tadi. Padahal seharusnya yang kita perbuat adalah dalam kehidupan kita berprasangka baik saja kepada orang lain. Kalau kita ingin kehidupan yang tenang, maka berprasangka baiklah kepada orang. Jangan kita berprasangka buruk. Ini seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi sifat-sifat yang seperti ini mengadu domba harusnya kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Terutama bagi kita yang menyampaikan kepada masyarakat, kita jadilah kita sebagai contoh. Bagaimana yang dicontohkan baginda Rasul, Rasul sendiri adalah menjadi contoh, Rasul yang mencontohkan. Begitu juga dengan kita sebagai adalah mubalik yang juga menjadi panutan. Maka yang pantas yang kita perlihatkan ke masyarakat kita bagaimana sifat yang sebaik-baiknya, sifat yang diutarakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buanglah jauh-jauh sifat namimah ini, sifat adalah mengadu domba. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prinsipnya adalah merugikan kehidupan kita, merugikan diri kita, merugikan masyarakat, membuat kacau balau. Maka oleh karena itu bagi orang yang beribadah puasa harus menghindari hal ini. Kalau tidak, dia akan merusak daripada pahala atau nilai daripada ibadah puasa kita tersebut.
Baiklah, untuk menyingkat waktu kita lanjut kepada poin yang yaitu pokok bahasan yang keempat, memandang dengan syahwat. Untuk itu kita silakan untuk Ustaz Ken yang sebelah kiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara-saudara, topik yang kita munculkan untuk hari ini sudah kita maklumi, yaitu hal-hal yang merusak nilai-nilai puasa. Misalnya ada orang bertanya, kalau saya bertengkar, saya berkelahi, saya membentak-bentak orang, atau saya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau saya misalnya berbohong, apakah puasa saya batal? Itu sebenarnya tidak batal. Sesuai dengan judul tadi, hanya merusak nilai-nilai puasa. Kalau kita teliti lebih lanjut, nilai-nilai puasa itu kita pun tidak tahu berapa nilainya. 100 kah, 75 kah, atau 50 kah. Yang jelas ibadah puasa ini salah satu dari rukun Islam yang 5. Itu harus ditegaskan. Rukun Islam dari rukun Islam yang 5. Dan kalau kita mampu melaksanakan ibadah puasa itu berdasarkan kesabaran penuh dan menjaga segala hal-hal yang merusak pahalanya tadi, maka iman kita naik 25%. Berarti ibadah puasa itu rubu'ul iman. Hanya seperempat iman. Itu kalau kita mampu melaksanakan dengan baik dan benar. Kalau kita mengerjakan hal-hal yang merusak pahala tadi, misalnya bergunjing, ghibah, atau yang terakhir tadi menahan mata daripada memandang yang diharamkan oleh Allah, atau memandang secara syahwat dan lain-lain sebagainya, sehingga pahala puasa tadi rusak. Jadi yang dimaksud dengan nilai-nilai puasa itu adalah pahala puasa. Dan itu tergantung kepada iman tadi. Kalau mampu kita menahan semuanya yang merusak tadi, bertambah keimanan kita 25%. Kalau tidak mampu, tetap saja 50%. Kita cuma punya kesabaran untuk membantu melaksanakan ibadah puasa itu. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya kita berbohong, kita berdusta, kita bergunjing, kita sumpah-sumpah palsu, kita memandang dengan segala syahwat, itu tidak membatalkan puasa, cuma merusak pahalanya. Bukan merusak puasa, merusak pahala puasa. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai puasa, itu pahala puasa. Jadi artinya, selain daripada menahan makan, minum, dan wiqa, atau hubungan suami istri di siang hari, yang paling penting kita nilai kita jaga adalah menjaga 3 anggota badan kita, jawarih. Yang pertama, menjaga telinga, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang makarih, yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci Allah. Yang kedua, ainun, mata, jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah lisan, al-lisan, puasakan lisan, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jelek, yang kotor, dan yang haram. Itu kira-kira yang mengurangi, yang merusak nilai-nilai puasa, atau yang merusak pahala-pahala puasa kita. Yang pertama, tergantung kepada keimanan kita, memakai kesabaran penuh. Kemudian yang ketiga yaitu
tunaikanlah ibadah puasa itu sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya. Nah, serta hindari segala apa yang bisa merusak pahala puasa kita. Maka kita akan mendapat nilai 25% tambahan dari 50% kesabaran tadi. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan nilai-nilai puasa dan apa saja yang merusak ibadah puasa kita. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipaparkan oleh Ustadz kita di sebelah kiri, yaitu tentang memandang dengan syahwat. Sekaligus dibicarakan tentang mulai dari berdusta, bergibah, mengadu domba, yang semua itu akan merusak nilai puasa, bukan membatalkan puasa tersebut, tetapi merusak nilai-nilai daripada puasa itu, maknanya merusak pahala dari berpuasa tersebut. Tapi yang jelas bagi kita barangkali yang mengandung dengan yang nama memandang dengan syahwat ini bisa merusak daripada pahala puasa, karena itu akan mempengaruhi daripada libido kita masing-masing, baik itu yang kita pandang yang berpulgar-pulgar itu dari HP, ataupun juga secara ain dan jelas nyata melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah yang berdasarkan kepada la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dan itu adalah suatu perbuatan yang fahisah, tercela itu buruk, dan jalan yang buruk. Maka oleh karena itu seharusnya lah bagi orang yang berpuasa senantiasa menghindarkan dirinya daripada hal-hal yang bisa merusak pikiran-pikiran negatif berupa syahwat. Saya rasa demikian, dan kita lanjutkan kepada poin yang terakhir atau pokok yang terakhir, yaitu bersumpah palsu. Bagaimana sumpah palsu itu bisa merusak daripada nilai-nilai puasa tersebut. Untuk itu kepada ustadz kita yang sebelah kanan disilakan. Demikianlah pembahasan kita di siang hari, pagi hari menjelang siang ini, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan hal-hal yang merusak nilai puasa Ramadan kita. Yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa yang merusak itu diantaranya adalah berdusta, bergibah, mengadu domba, memandang dengan syahwat, dan bersumpah palsu. Agar ibadah kita menjadi ibadah yang paripurna, maka seyogyanya lah kita menghindari hal-hal yang bisa merusak nilai puasa itu. Karena sebagaimana disampaikan tadi bahwa yang puasa ini untuk Allah, Allah yang akan membalas. Kita tidak tahu berapa nilainya, tidak bisa kita presentasikan. Jadi dengan demikian untuk memotivasi kita agar beribadah betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali kita tutup.